Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam Indonesia Maju. Yang amat saya hormati dan banggakan, Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Saiful Huda, lalu Eksekutif Vice President, Divisi Business Service Telkom, Bapak Saifuddin, lalu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Ibu Santi Umbara. Lalu Ketua Umum Masata, Mas Bro Panca Sarongu. Lalu Ketua GIPI, Bapak Didin Junaidi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara langsung karena sedang ada kegiatan di Bali. Salah satunya juga sedang melihat progres perkembangan pariwisata di destinasi ini. Dan alhamdulillah, saya melihat geliatnya sudah mulai ada nih Mas Huda, Mas Panca. Geliatnya sudah mulai ada. Bookingan buat bulan Desember sudah mulai meningkat. Ya. Bahkan beberapa hotel sudah mencapai bookingan nanti di bulan Desember itu sampai 80%. Ada yang sampai 60% dan lain sebagainya. Tentu ini membuat semangat tersendiri buat kami melihat kondisi yang ada di Bali ini. Tentunya ini juga hal yang buat teman-teman di Masata pasti menggembirakan juga. Dan saya dengar juga di destinasi-destinasi lain seperti di Labuan Bajo dan lain-lain, bookingan juga sudah mulai meningkat. Bahkan ada 1.500 kapal di Indonesia ini yang dipakai buat menyelam. Sekarang sudah hampir semua terbooking habis nih Mas Huda. Ya, tadi kemarin saya mendengarkan laporannya. Jadi memang hal ini membuat kita menjadi lebih semangat sekarang ini. Ya, membuat lebih semangat. Mudah-mudahan pariwisata bisa bangkit lebih cepat lagi, gitu ya. Dan membuat perekonomian di sektor pariwisata yang paling terpuruk bisa segera bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tujuan orang berwisata itu salah satunya adalah untuk memiliki pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang unik. Pengalaman yang tidak ada di tempat asalnya. Nah, ini adalah yang disebut quality tourism. Banyak yang tanya sama saya, quality tourism apa? Bayangannya tuh ini. Mas Huda, bayangannya hotel kayak di Dubai itu quality tourism. Bayangannya kayak hotel pencakar langit itu di Singapura. Padahal yang namanya quality tourism itu adalah memberikan alternatif atau tawaran experience yang berbeda dari kehidupan mereka biasanya. Dan ini adalah sebuah potensi. Banyak yang mengira desa wisata itu bukan quality tourism. Padahal dengan memberikan pengalaman yang unik, budaya yang menarik, dan lain-lain membuat desa wisata itu menjadi bagian daripada quality tourism tersebut. Bagaimana kita bisa membuat orang-orang yang datang ke desa wisata menjadi lebih betah. Dengan suguhan-suguhan dari makanan yang unik. Makanan khas daerah tersebut pasti unik. Buat orang daerah situ, makanan daerah situ bukan unik. Tapi buat orang barat yang datang itu unik. Cara penyajiannya dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijaga. Budayanya, nah itu harus dijaga. Sehingga itu memberi suatu pengalaman yang luar biasa untuk desa wisata nantinya. Jadi kadang-kadang masih banyak yang salah kaprah nih Mas Huda tentang quality tourism itu bayangannya hotel bintang 6 gitu ya. Padahal quality tourism yang sesungguhnya adalah quality pengalaman yang berkualitas gitu ya. Yang berbeda daripada pengalaman atau kehidupan para wisatawan sehari-harinya sebelumnya. Nah, sebagaimana arahan Bapak Presiden yang jelas sangat memperhatikan pengembangan desa. Ini termuat dalam RPJMN di tahun 2021 sampai 2024. Kemenparekraf telah merencanakan program pengembangan desa wisata ini dalam kurun waktu 2021-2024 dengan target kita bisa menciptakan 205 desa wisata mandiri nantinya. Nah, ini penting ya, sangat penting. Apalagi Mas Huda juga pernah pengalaman di Kementerian Desa. Pasti Mas Huda melihat potensinya sangat luar biasa. Nah, yang terpenting jangan kita terlalu ikut-ikut destinasi wisata di tempat lain
ya jangan ngikut-ngikut pengen kayak di Sydney atau kayak di New York, ya nggak ketemu. Buat orang New York ya bukan pengen liburan di New York, pengen liburan yang unik gitu ya kan. Orang Sydney juga demikian. Nah, ini hal yang menjadi sangat penting dan sangat menarik. Dan pada desa wisata ini tentu kita menaruh cita-cita yang besar. Karena pembangunan pariwisata yang sesungguhnya dan yang benar adalah menciptakan dampak perekonomian pada masyarakat setempat. Bukan masyarakat lain, gitu ya. Nah, desa wisata ini tadi Mas Huda sudah sampaikan dengan sangat jelas. Bagaimana desa wisata ini pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan ekonomi yang lebih baik buat masyarakat setempat. Dan pada saat masyarakat setempat sudah merasakan ekonomi, akhirnya mereka terus memperbaiki kualitasnya dan makin meningkat lagi. Jadi cita-cita desa wisata ini sebenarnya sangat besar, sangat mulia, ya, yang pada akhirnya akan menciptakan dan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan yang kita tahu semua sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Saya berharap dalam proses pengembangan desa wisata ini semua pihak yang terkait telah memperhatikan pedoman pengembangan desa wisata. Di sana terdapat banyak informasi penting termasuk pemahaman tentang 4 kategori desa wisata. Ya, ini ada 4 kategorinya desa wisata. Pertama, desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri. Dengan kriteria-kriteria tertentu lah intinya gitu. Dan kita harus pastikan setiap desa wisata dapat berfungsi secara maksimal serta mendapatkan manfaat yang optimal, terutama bagi masyarakat lokal itu sendiri. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi, bagaimana desa wisata itu betul-betul menciptakan harapan masa depan nantinya pada masyarakat di desa nantinya. Perlu juga kita memperhatikan juga rancangan strategi program pendampingan desa wisata yang berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi aspek produk dan layanan. Ya, itu misalnya inovasi, pembiayaan, profitability, skill bisnis, standarisasi, keuangan, dan lain sebagainya. Itu perlu dipahami. Lalu aspek institusional. Ini seperti leadership, sustainability, demonstration project. Yang terakhir adalah aspek permintaan pasar. Nah, ini kita juga mesti memahami apa? Marketing, ya, packaging, pemanfaatan digital, dan lain sebagainya. Kita juga bisa berpartner dengan berbagai macam platform-platform pariwisata agar bisa destinasi tersebut menjadi lebih populer dan diminati. Dalam pelaksanaannya, pengembangan desa wisata ini harus digerakkan oleh kolaborasi yang kompak dari berbagai pihak. Di antaranya tentu Kemendes, PDTT, Kemenkop UKM, Kominfo, Kementerian BUMN, Kementerian LHK, Asita, AELI, Masata, Sahabat UMKM, serta berbagai macam perguruan tinggi. Seperti gambaran target kita, tahun 2021 target 30 desa wisata mandiri, lalu tahun 2022 target 80 desa wisata mandiri, dan tahun 2003 target 150 desa wisata mandiri, serta tahun 2024 kita bisa menargetkan 205 desa wisata mandiri. Progres pada tahun 2020 kita telah melaksanakan program pengembangan desa wisata pada 50 desa wisata yang berada di 5 destinasi super prioritas dengan fokus penerapan protokol CHSE sebagai salah satu dasar dalam proses menyiapkan desa wisata. Nah, protokol CHSE ini menjadi hal yang sangat penting buat bangkitnya pariwisata dimanapun di Indonesia. Cleanliness, health, safety, and environmental sustainability. 4 hal ini kami sering bahas dengan Komisi 10, berdiskusi panjang lebar bagaimana CHSE ini justru bisa menjadi tools atau alat buat wisata, buat pariwisata agar bangkit kembali. Masalah kebersihan, masalah kesehatan, masalah keselamatan. Nah, ini hal penting, ya. Dan yang terakhir adalah masalah kelestarian. Nah, 4 hal ini harus menjadi dasar pembangunan pariwisata setelah pandemi COVID-19 atau pada masa pandemi COVID-19 sehingga dapat memulihkan juga rasa aman terhadap destinasi tersebut. Nah, rasa aman inilah yang paling mahal saat ini. Mas Huda dan saya sangat sangat melihat ya dampak daripada kehilangan rasa aman itu terhadap destinasi pariwisata. Dan sekarang sudah mulailah denyut nadi pariwisata sudah kembali lagi, walaupun masih perlu waktu untuk kembali seperti sebelumnya. Besar harapan saya progres bisa terus terlaksana secara konsisten. Desa wisata ini akan menjadi suatu wajah baru, suatu wajah segar,
suatu alternatif baru bagi pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kita harus siapkan semua dengan baik dan maksimal, karena apa yang sedang kita siapkan ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan, hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Tentu tidak hanya soal ekonomi yang tadi saya sampaikan, tetapi juga besar dampaknya kepada pelestarian budaya, sosial, dan lingkungan yang akan menjadi representasi identitas bangsa Indonesia pada level internasional. Nah, dengan ini saya membuka resmi rapat kerja nasional pertama Masata bersama Mas Huda, sekaligus mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi Masata yang bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Huda, Mas Panca, semoga acaranya sukses, semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui masa pandemi COVID-19 ini agar kita semua selamat dan justru bisa lebih baik daripada sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.